Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Dalam materi klasifikasi makhluk hidup ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, kemudian yang kedua cara mengklasifikasikan makhluk hidup, dan yang terakhir tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, baiklah, kita akan bahas satu persatu. Ulangi, kita akan bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Nah, pokok bahasan kita yang pertama itu tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap benda itu punya karakteristik, punya ciri-ciri masing-masing, baik dari segi bentuknya, materi penyusunnya, ukurannya, serta ciri-ciri yang lainnya yang menjadikan setiap benda itu, setiap apapun yang ada di sekitar kita itu memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Nah, kita contohkan di sini ada bola, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada tas, serta ada hewan yaitu monyet. Nah, sekarang coba kita lihat perbedaannya masing-masing. Oke, kita lihat benda ini sekarang kita cirikan. Kita berikan pencirian dari benda ini masing-masing, yaitu kita lihat apakah bergerak, tumbuh dan berkembang biak, bernapas, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsangan. Nah, sekarang satu persatu kita coba lihat apa ciri-cirinya. Misalnya bola apakah bergerak? Bisa bergerak, bisa juga tidak. Itu tergantung dari lingkungan yang menggerakkan benda tersebut. Maksudnya misalnya ada anak yang menggerakkan bola tersebut. Lalu kemudian apakah bola tumbuh dan berkembang? Ternyata tidak. Bola itu tetap pada ukurannya, tidak bisa bertambah besar ukurannya. Oke. Nah, kemudian apakah berkembang biak? Tidak juga. Tidak ada pernah kita lihat bahwa bola kita simpan satu bola, kemudian 2 bulan kemudian kita lihat bolanya bertambah, kan tidak mungkin, ya kan? Nah, kemudian apakah dia memiliki ciri bernapas? Ternyata bola juga tidak bernapas. Apakah bola memerlukan nutrisi? Tentu tidak. Lalu kemudian apakah bola peka terhadap rangsangan? Tidak juga. Nah, sekarang kita lihat tumbuhan. Apakah tumbuhan bergerak? Ya, tumbuhan mengalami pergerakan, walaupun gerakan tumbuhan itu sangat terbatas. Ya. Kemudian tumbuhan jelas tumbuh dan berkembang, mulai dari perkecambahan, kemudian sampai dia menjadi besar dan dewasa. Lalu kemudian apakah tumbuhan berkembang biak? Ya, berkembang biak dalam artian menghasilkan individu baru. Kemudian apakah tumbuhan bernapas? Jelas tumbuhan memerlukan udara untuk pernapasan. Kemudian tumbuhan juga memerlukan nutrisi. Tumbuhan juga peka terhadap rangsangan. Lalu kemudian tas, kita lihat apakah tas bisa digerakkan? Bisa, ya, bisa juga tidak. Tapi Bapak buatkan di sini checklistnya, ya. Karena misalnya bisa kita pindahkan, tapi itu tergantung kembali dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian apakah tas tumbuh dan berkembang? Tidak. Berkembang biak? Tidak juga. Bernapas? Juga tidak. Memerlukan nutrisi? Tentu tidak. Serta juga tidak peka terhadap rangsangan. Lalu kemudian yang terakhir, hewan berupa monyet. Apakah monyet bergerak? Jelas. Nah, gerak monyet itu sama seperti kita, yaitu gerak berpindah tempat, gerak aktifnya. Lalu kemudian tumbuh dan berkembang, jelas, mulai dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja dan dewasa, sama hanya seperti dengan manusia. Lalu kemudian apakah monyet berkembang biak? Jelas, dia akan menghasilkan individu baru.
bernapas juga, memerlukan nutrisi juga, dan peka terhadap rasa. Nah, dari keempat contoh yang Bapak tampilkan, kita bisa mengkelompokkan empat benda ini, empat contoh ini menjadi dua kelompok, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Yang benda mati apa? Benar sekali, yaitu bola dan tas. Serta yang makhluk hidup adalah tumbuhan dan hewan. Oke. Nah, selanjutnya pokok bahasan yang kedua, kita akan membahas tentang cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Makhluk hidup itu punya ciri-ciri seperti yang tadi di slide pertama sudah Bapak tampilkan di pokok bahasan yang pertama kita. Makhluk hidup itu punya ciri-ciri diantaranya yaitu bernafas, kemudian bergerak, kemudian tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut, atau kalaupun memiliki, tidak seluruh ciri tersebut dimiliki oleh benda mati. Nah, itu perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Nah, kita lihat ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada bernapas, yaitu bernapas itu adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, di mana oksigen yang kita hirup itu merupakan sumber energi bagi kita, karena hasil dari proses pernapasan itu yang berlangsung nantinya di dalam sel-sel tubuh kita akan menghasilkan energi bagi sumber aktivitas tubuh kita. Kemudian yang kedua yaitu bergerak. Nah, makhluk hidup itu pasti bergerak, berpindah tempat dari satu posisi ke posisi yang lain, atau kalaupun tidak berpindah, bagian tubuhnya mengalami perpindahan posisi. Misalnya pada tumbuhan jelas tidak mengalami perpindahan tempat, tapi tumbuhan bisa bagian-bagian tubuh tumbuhan itu bisa mengalami pergeseran, ya, pergerakan, berpindah posisi sedikit. Itu bedanya gerak pada tumbuhan dengan gerak pada manusia dan hewan. Kalau gerak pada manusia dan hewan itu berupa gerak aktif namanya, sedangkan gerak pada tumbuhan itu gerak pasif. Kemudian ciri yang ketiga adalah memerlukan nutrisi. Setiap makhluk hidup, apapun makhluk hidupnya, pasti membutuhkan nutrisi, tergantung kebutuhan tubuhnya masing-masing, tergantung kepada lingkungannya, tergantung kepada tempat tinggalnya. Manusia saja itu sumber nutrisi yang diperlukannya itu berbeda-beda, tergantung tempatnya. Maksud Bapak, jenis makanannya berbeda-beda, ya. Misalnya kalau kita orang Indonesia itu biasanya sumber karbohidrat kita adalah dari nasi. Sedangkan di Eropa sana sumber karbohidratnya adalah dari roti. Kemudian yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu artinya pertambahan ukuran dari ukuran yang kecil menjadi ukuran yang lebih besar lagi. Jadi ada pertambahan ukurannya. Sedangkan berkembang itu adalah lebih jauh lagi. Maksud daripada berkembang itu adalah berkaitan dengan fungsinya. Misalnya kaki kita mengalami pertumbuhan mulai dari kita bayi dulu, ya, kemudian bisa merangkak, kemudian bisa berdiri. Nah, fungsi daripada kaki semakin lama itu semakin mengalami perkembangan, yang awalnya tidak bisa berdiri, lalu kemudian bisa berdiri. Nah, kemampuan berdiri itu pada setiap manusia berbeda-beda. Ada manusia atau bayi yang bisa berdiri di usia 9 bulan, ada yang bisa di usia 10 bulan. Tapi yang pasti organnya mengalami perkembangan fungsi. Kemudian
yang berikutnya, ciri yang berikutnya adalah berkembang biak. Setiap makhluk hidup pasti mengalami perkembangbiakan, karena berkembang biak itu memiliki tujuan, yaitu untuk mempertahankan jumlah spesiesnya agar tidak mengalami kepunahan. Nah, tingkatan atau kemampuan berkembang biak dari setiap makhluk hidup itu menentukan makhluk hidup itu mendekati kepunahan atau tidak. Misalnya harimau itu kemampuan perkembangbiakannya itu sangat rendah, sehingga populasi harimau semakin lama semakin sedikit, ditambah lagi dengan faktor yang lain, misalnya perburuan, semakin parahlah jumlah daripada spesies harimau tersebut. Sedangkan kalau perkembangbiakannya itu tinggi, misalnya pada nyamuk, nah itu kemampuan berkembang biaknya sangat tinggi. Jadi jelas nyamuk akan menjauhi gerbang kepunahan. Lalu kemudian yang terakhir yaitu iritabilitas. Iritabilitas ini artinya kemampuan menanggapi rangsangan. Misalnya pasti kamu tahu yang namanya tumbuhan putri malu. Nah, putri malu itu kalau kita sentuh, daunnya akan menutup. Nah, sentuhan yang kita berikan itu berupa rangsangan yang diterima oleh putri malu tersebut, mengakibatkan munculnya gerakan, yaitu gerakan menutup pada daun putri malu. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa tumbuhan itu memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsangan. Nah, itu ciri-ciri daripada makhluk. Nah, selanjutnya yang terakhir pembahasan kita tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Oke, klasifikasi itu artinya adalah pengelompokan makhluk hidup. Nah, jadi pengelompokan makhluk hidup itu disebut dengan klasifikasi. Nah, pengklasifikasian ini didasari pada berbagai hal, misalnya persamaan dan perbedaan daripada ciri atau anatomi daripada tubuh, ya, struktur tubuhnya, bentuk luar tubuhnya. Kita bisa mengelompokkan, misalnya kuda memiliki bentuk tubuh yang sama dengan lembu, dan kuda bisa kita pisahkan kelompoknya dengan ular misalnya. Nah, itu bentuk tubuhnya, ya. Kemudian morfologi, ya, morfologi sama tadi anatomi itu struktur bagian dalam tubuhnya maksud Bapak, sedangkan morfologi itu bentuk luar tubuhnya. Lalu kemudian fisiologi, fungsi alat-alat tubuhnya. Lalu kemudian perilakunya, hubungan kekerabatan genetiknya. Nah, itu faktor-faktor yang bisa kita jadikan dasar untuk mengelompokkan makhluk. Selanjutnya, nah, klasifikasi pertama kali dasar pencetusannya itu dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Carolus Linnaeus, ya. Nah, Carolus Linnaeus ini membuat suatu sistem klasifikasi bertingkat. Ya, ini Carolus Linnaeus, kamu bisa lihat di situ orangnya. Nah, tingkatan-tingkatan klasifikasi pada makhluk hidup itu disebut dengan tingkatan takson. Nah, kita lihat satu persatu tingkatan takson. Yang pertama, yang paling tinggi namanya kingdom atau kerajaan. Kingdom itu menurut beberapa ahli itu ada perbedaan. Ada yang 6 kingdom, ada yang 4 kingdom, ada yang 10 kingdom bahkan sampai sekarang ini. Tapi yang paling banyak kita pelajari itu adalah klasifikasi 5 kingdom. Kemudian di bawah kingdom itu ada phylum, ya, kelompok yang di bawah kingdom itu ada phylum. Phylum itu untuk hewan, sedangkan divisi itu untuk tumbuhan. Kemudian ada ordo di bawah phylum lagi. Phylum terbagi menjadi beberapa ordo. Kemudian ordo terbagi lagi menjadi beberapa famili. Famili terbagi lagi menjadi beberapa genus, dan terakhir genus terbagi menjadi beberapa spesies. Nah, spesies itulah makhluk hidup tunggal. Misalnya kita itu spesiesnya manusia, ya, Homo sapiens. Nah, kita itu satu spesies, antara bapak dengan kamu itu satu spesies, ya.
Oke. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa tingkatan takson semakin ke bawah, ya, semakin ke bawah tingkatan takson itu pasti memiliki persamaan yang semakin banyak, ya, semakin banyak persamaan. Kemudian dengan semakin banyaknya persamaan, otomatis kekerabatannya semakin dekat. Misalnya, lebih dekat mana kekerabatan antara ayam dengan burung atau ayam dengan harimau? Nah, Bapak yakin kamu pasti bisa menjawabnya bahwa yang lebih dekat itu adalah kekerabatan antara ayam dengan burung karena memiliki persamaan yang lebih banyak dibanding dengan harimau. Nah, kebalikannya, semakin ke atas tingkatan takson itu, maka otomatis semakin banyak perbedaan, artinya semakin sedikit persamaannya yang mengakibatkan semakin jauh pula kekerabatan. Tadi udah Bapak ambil contoh, lebih jauh kekerabatan antara ayam dengan harimau dibanding ayam dengan burung. Oke, anak-anak. Baiklah, demikian presentasi materi untuk hari ini. Untuk sesi tanya jawab nanti kita akan bertemu di kesempatan yang berbeda. Apa-apa yang ingin kamu sampaikan atau kamu tanyakan nanti, silahkan kamu bisa susun pertanyaan-pertanyaan pada sesi tanya jawab berikutnya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.